Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Kamis tanggal 8 April tahun 2021. Hari ini kita bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kita yang mengingat rayakan setahun pertambahan usia, secara khusus bagi Talita Bethelin Situmorang, Natasha Angelica Haley, Bapak Tony Avianto Situmorang, Bapak Sutikno dari Pos Pelayanan dan Kesaksian Waihandop, dan juga Jessica Sari dari Pos Pelayanan dan Kesaksian Waihandop. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya rahmat dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kini sebelum memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang memampukan kami menapaki hari baru yang kami yakin penuh dengan anugerah dan pertolongan-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mampukanlah kami untuk memahami dan memberlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai dengan 17 yang berkata, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah diperbuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang sosok Adam dan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Bapa di tengah dunia ini, tapi juga menjadi manusia pertama yang melanggar kehendak Allah Bapa, atau dengan kata lain melakukan dosa. Berawal dari Adamlah pada akhirnya seluruh umat manusia pun hidup dan terjerumus ke dalam dosa. Sedangkan Yesus, Ia adalah anak Allah yang turun ke dunia, bahkan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Manusia yang membawa dirinya ke dalam dosa, namun Yesuslah yang bersedia mengorbankan dirinya sehingga mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Dari bagian firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan bahwa hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah kita sebagai manusia berdosa dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, mari terus berjuang dengan mengandalkan hikmat Tuhan untuk hidup seturut dengan firman dan perintah-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh semakin menguatkan kami, bahwa hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah kami sebagai manusia berdosa sudah diselamatkan. Oleh karena itu, mampukanlah kami dengan hikmat yang daripada-Mu untuk kami senantiasa hidup seturut dengan firman dan perintah-Mu. Kami siap melangkahkan kaki
memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati cinta dan kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.